Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dewi dengan NIM 2104411035. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yaitu dengan judul topologi jaringan. Baik, sebelum masuk ke topologi jaringan, kita harus mengetahui dulu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu hubungan antara dua komputer atau lebih yang saling terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel yang biasa disebut dengan wireless untuk saling berbagi data. Sedangkan topologi jaringan itu sendiri adalah suatu bentuk rangkaian dari struktur jaringan yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Untuk jenis-jenis topologi jaringan yaitu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada topologi fisik dan yang kedua itu ada topologi logik. Di topologi fisik sendiri ini dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada topologi star, yang kedua ada topologi bus, yang ketiga ada topologi ring, yang keempat topologi tree, dan yang kelima itu topologi mesh. Baik, yang pertama itu ada namanya topologi star. Nah, topologi ini menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antar kliennya. Kemudian ada topologi bus. Topologi ini menggunakan kabel atau kabel koaksial pada setiap node klien dan konektornya. Dan yang ketiga itu ada topologi ring. Topologi ring ini tanpa menggunakan hub atau switch karena dalam proses pemasangannya menggunakan sebuah LAN card. Kemudian ada topologi tree. Topologi tree ini menggunakan backbone sama halnya pada topologi bus. Dan yang kelima yaitu ada topologi mesh. Topologi ini menggunakan sebuah kabel tunggal karena tidak menggunakan hub atau switch yang kinerjanya menjadi lebih cepat. Kita melangkah ke yang pertama yaitu topologi star. Topologi star ini memiliki karakteristik, memiliki kelebihan dan kekurangan, sama halnya dengan topologi-topologi yang lainnya. Salah satu karakteristik dari topologi star ini yaitu berbentuk bintang. Ini adalah suatu karakteristik yang bisa kita langsung kenali. Dan yang kelebihan. Nah, kelebihan dan kekurangannya yaitu mudah dalam pemasangannya. Sedangkan kekurangannya yaitu boros kabel dan bila ada problem memakan biaya yang tidak sedikit. Kemudian ada namanya topologi bus. Nah, karakteristik dari topologi bus ini yaitu salah satu karakteristiknya yaitu berbentuk seperti bus atau mobil bis, yaitu karakteristik yang lainnya yaitu tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah konektor pada setiap Ethernet card. Terus kelebihan dari topologi ini yaitu mudah dalam penambahan klien dan tidak mengganggu jaringan yang lain. Untuk kelebihannya lainnya bisa cari tahu sendiri. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangannya ini yaitu jika salah satu kabel pada jaringan putus maka akan mengganggu jaringan yang lainnya. Kemudian ada yang namanya topologi ring. Nah, topologi ring ini juga memiliki karakteristik, kelebihan dan kekurangan. Karakteristiknya yaitu node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Nah, lingkaran inilah yang disebut dengan seperti cincin. Kemudian kelebihannya, salah satu kelebihannya yaitu waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kemudian ada juga salah satu kekurangan di sini yang saya ambil yaitu yang paling ini sangat merugikan yaitu boros kabel. Dan yang keempat yaitu ada topologi tree. Karakteristiknya yaitu dapat dihubungkan melalui subnode dalam satu sentral node. Kelebihannya yaitu topologi jaringan ini mudah dikembangkan menjadi topologi yang lebih luas. Kekurangannya yaitu jika memiliki user yang terlalu banyak, maka akan mempengaruhi user lainnya dan kinerja jaringan akan menjadi lambat. Kemudian ada yang kelima yaitu topologi mesh. Karakteristiknya yaitu memiliki tingkat redundansi yang tinggi. Kelebihannya yaitu keamanan yang terhandle dan pengaturannya yang rendah. Adapun juga salah satu kekurangan yang saya ambil yaitu pada pemasangan sangat rumit karena membutuhkan banyak kabel. Di topologi logik ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada Ethernet dan token ring. Ethernet itu adalah datanya dapat ditransmisikan menggunakan kabel twisted pair, kabel koaksial atau kabel fiber optik pada kecepatan 10 Mbps sampai 100 Mbps hingga mampu mencapai 1 Gbps. Sedangkan token ring itu datanya dapat ditransmisikan menggunakan kabel twisted pair
atau kabel fiber optik pada kecepatan 4 Mbps sampai 16 Mbps. Di dalam memilih topologi jaringan ini harus kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kita itu bisa memilih dengan baik topologi jaringan itu sendiri. Yang pertama itu ada faktor biaya. Nah, faktor biaya ini sangat dibutuhkan karena untuk membangun sebuah topologi kita membutuhkan berbagai macam perangkat yang dibutuhkan. Kemudian ada faktor kecepatan. Nah, semakin cepat performa sebuah topologi, maka proses sharing data semakin baik. Untuk faktor selanjutnya yaitu kita harus melihat dari faktor lingkungannya. Faktor ini sangat penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan, seperti mencakup listrik, backup sistem, dan perangkat lainnya yang terkoneksi. Faktor selanjutnya yaitu konektivitas. Dalam hal ini menjelaskan untuk data akses topologi yang sudah kita terapkan. Dan faktor skalibilitas, yaitu menggambarkan bagaimana hasil dari topologi jaringan yang kita terapkan dalam suatu organisasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.